Selamat jalan Muhammad Reza. Selamat jalan Ahmad Sofyan. Selamat jalan Muhammad Suci Kadafi. Selamat jalan Faiz Ahmad Subur. Selamat jalan Andi Bastiawan. Selamat jalan Lutfi Habib. Selamat jalan para pemuda syuhada. Antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Selamat jalan berjuang. Semoga antum semua menang dan senang. Amin. Ya sisi Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabbi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim dibantai, mereka bilang kekerasan komunal. Muslim bela diri, mereka bilang radikal. Tegakkan hukum Islam, mereka bilang amoral. Tegaskan kebenaran, mereka bilang kriminal. Yang hak ditekan, batil diangkat. Mereka puja setan, baik diperburuk, benar disalahkan. Bilang keadilan, mereka yang musnahkan. Mereka tak kenal agama, mereka kejar dan bunuh para ulama. Mereka penyusup, perusak akidah umat. Mereka pengadu domba yang terhormat. Darah yang tertumpah, munafik yang berdusta, melanggar banyak sumpah, kejam membabi buta, hati penuh sampah. Mereka penguasa yang zolim demi harta. Banyak yang sekolah tapi tak berpendidikan, ilmu yang tak cukup tapi gemar buat tuduhan. Mereka golongan rakus, gila-gila jabatan. Mereka itu masa bodoh dengan Tuhan. Pengikut Dajjal itu pertama seluruh setan dari bangsa jin, yang kedua seluruh orang Yahudi di muka bumi ini, dan yang ketiga seluruh dukun ahli sihir dan orang-orang yang ahli dengan ilmu black magic, yang keempat seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad, yang kelima seluruh ahli maksiat dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad, yang keenam seluruh wanita yang lemah iman, yang ketujuh para pelaku bid'ah akadiyah, ya, yang memiliki akidah yang aneh-aneh seperti Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya. Terus yang ke-8 para kaum takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang. Yang ke-9 seluruh pencinta seks sejenis dari umat ini. Tahu? Nah, ini calon-calon pengikut
pengikut Dajjal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari luar kan memang ceramahnya juga materinya sudah disiapkan sama pemerintah gitu kan ya. Dan Tidak. mereka digaji sama pemerintah ya. Siapa sih dari luar yang menghasut kan? Enggak. Nggak ada. Ya, semua nggak baik saja. Lebih banyak menghasut yang buser-buser itu, jauh lebih banyak dosanya yang memfitnah itu bandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa. Yang buser-buser itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Jadi tolonglah siapa yang bisa memperbaiki itu. Itulah sebenarnya sumber daripada segala macam kekacauan buser-buser itu. Kalau orang itu iman kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada utusan Allah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi, para ulama. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan Nabi, cinta dakwah. Orang nggak cinta dakwah itu cintanya kepada Rasulullah itu belum beres berarti. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umatnya. Kalau cinta kepada umat, tidak mengatakan masa bodoh, nggak ada. Itu masjid-masjid pada kosong tuh bagaimana? Alas, masa bodoh. Saya ini petani, bukan urusan saya. Kamu tuh katanya umatnya Rasulullah. Kok tidak memikirkan umat tuh, kamu tuh bagaimana itu? Kalau cinta kepada umat, mesti mengajak umat kepada jalan surga. Kalau tidak mengajak umat ke jalan surga, berarti itu kejam kepada umat. Kelihatannya di dunia tidak kejam, sebetulnya itu kejam. Ya, orang itu kalau nggak mau ngajak orang lain ke surga, membiarkan mereka ke neraka, itu kejam. Orang yang kejam dibenci oleh Allah. Apalagi melihat maksiat malah tertawa, itu lebih kejam lagi. Melihat maksiat malah tersenyum, itu orang kejam. Nah, itu orang pada digiring setan ke neraka, kamu malah senyum-senyum. Kalau kita melihat orang maksiat itu harus sedih, nangis. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Maka para wali-wali Allah itu orang yang sayang kepada umat. Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan, kalau kamu ingin jadi wali Allah, salah satu syaratnya yang paling penting, sayang kepada umat, bukan masa bodoh kepada umat. Orang kalau disayangi oleh Allah, sudah nanti oleh Allah pasti dibimbing. Maka orang itu kalau sayang pada umat, dakwah, kelihatannya itu ngajak orang lain, tapi kalau dia ikhlas karena Allah, ikhlas karena sayang kepada umat, nanti oleh Allah dibimbing. Tadinya nakal, setelah mau silaturahim, ngajak orang ke masjid, tiba-tiba nakalnya berkurang. Dakwah lagi, berkurang lagi. Dakwah lagi, berkurang lagi. Lama-lama bagus. Maka dakwah itu bukan untuk memperbaiki orang lain yang paling penting. Dakwah itu sebetulnya untuk memperbaiki diri sendiri, supaya kita disayang oleh Allah, akhirnya dibimbing oleh Allah, tidak dibiarkan oleh Allah dalam kejahatan, keburukan, kegelapan. Insyaallah, malaikat.